Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di mana saja. Kembali lagi hari ini saya mau berbagi informasi terkait tanaman jagung hibrida di NTB. Tema kita siang hari ini tidak terlalu ruwet dan tidak terlalu serius. Tema santai saja, teman-teman. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, mohon dibantu subscribe ya channel Ilham Official TV ini agar saya bisa tetap update, artinya eksis dalam memberikan informasi seputar pertanian. Bukan bermaksud menggurui atau sok pintar di dalam bercocok tanam. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi informasi, edukasi. Bagaimana sih cara bercocok tanam jagung yang tepat? Atau kenapa sih tanaman jagung kita tidak tumbuh merata? Jika dilihat dari video ini, sekilas tanaman ini pertumbuhannya tidak rata. Padahal penanamannya di hari yang sama, lahan yang sama. Tentu ini menjadi pertanyaan pokok bagi teman-teman petani ketika melihat tanaman jagungnya bergelombang atau tidak merata. Hal ini banyak faktor, teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu berpikir negatif terkait penyebab. Faktor utamanya adalah benih. Kembali lagi di sini faktornya adalah alam atau lingkungan itu sendiri, teman-teman. Alam hampir 80% menentukan tingkat pertumbuhan tanaman jagung. Semisal pada blok area ini kita lihat di lahan petak yang sama, cuman pembaginya adalah blok 2 petak. Ini kenapa pertumbuhan tanaman jagungnya tidak begitu rata? Itu disebabkan karena kondisi tanahnya ketika proses penanaman. Jadi dulu ini proses penanamannya blok 1 ini agak sedikit tergenang oleh air, artinya masih basah. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab kerdilnya tanaman ketika awal penanaman itu kondisi lahan belum kering maksimal. Syukur-syukur bisa tumbuh. Padahal jika kondisi tanah basah seperti itu, yang ada biji benih itu akan membusuk bukan mengeluarkan akar atau germinasinya tidak maksimal, teman-teman. Oleh karena itu, petani jagung hibrida, kami selalu menyarankan ketika melakukan penanaman, alangkah baiknya melakukan proses olah tanah. Hal ini agar bisa menstabilkan suhu dan kelembapan pada tanah itu sendiri. Namun, kami tidak bisa memaksa kehendak karena kondisi tanah itu atau lahan pertanian itu sesuai dengan minat atau kemauan dari petani. Ini kita lihat dari tegaknya saja itu sangat membedakan sekali, kok bergelombang. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Jadi ini adalah faktornya adalah faktor tanah ya, teman-teman. Meskipun penggunaan benih yang sama, penanaman waktu yang sama, dan perlakuan yang sama, itu tetap start yang awal yang salah itu menghasilkan finish yang salah juga, teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini tidak berpengaruh terhadap produksi hasil pasca panen kita nanti. Artinya tidak berpengaruh pada tongkol, hanya berpengaruh pada fisik atau tekstur bentuk tanaman itu sendiri. Tapi ketika memasuki usia 75 hari, itu biasanya pertumbuhannya agak merata karena kita sudah mulai mendropping atau mengasih pemupukan buat tanaman itu sendiri. Teman-teman tidak perlu khawatir. Yang penting ingat, ketika kita melakukan penanaman, jangan sekedar hanya ingat menanam, tapi kita juga harus mengingat perawatan.
Ini kalau kita lihat gulmanya tidak ada yang numbuh, artinya bersih, artinya penyerapan unsur hara pada jagung ini sendiri bisa dimaksimalkan karena tidak terhalang oleh gulma. Nah, penyerapan matahari, sinar matahari juga sudah sangat cukup karena ini tidak ada naungan, artinya pertumbuhannya juga bisa maksimal. Semoga ini tanaman ini menjadi tanaman terbaik sehingga petani kita tidak kapok untuk melakukan penanaman jagung di musim kemarau pertama. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan share channel YouTube ini agar tetap eksis memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Saya mohon undur diri. Saya Ilham Syarifudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.